Halo Pak Muda, kembali bertemu lagi bersama saya dalam channel Pak Abah. Halo, Assalamualaikum Pak Muda, Mak Muda, serta kawan-kawan sekalian. Saya Aji, tentunya di channel Pak Abah. Pak Muda, Mak Muda, serta kawan-kawan sekalian. Kali ini saya akan menceritakan kepada penonton semua tentang sebuah permainan tradisional, yaitu sebuah permainan guli atau kelereng. Kelereng ini adalah salah satu permainan tradisional. Permainan ini kalau di tempat saya, Kuburaya, Kalimantan Barat, permainan ini disebut guli, G-U-L-I. Kali ini saya akan menceritakan sedikit sejarah permainan guli atau kelereng. Nah, kelereng ini kalau di daerah Betawi menyebut kelereng dengan nama gundu. Dan kalau orang Jawa menyebutnya neker, bukan ceker. Sedangkan kalau orang Sunda menyebutnya dengan nama kaleci, bukan buah leci. Sedangkan di Palembang, kelereng di Palembang disebut dengan nama ekar, bukan akar. Ya, dengar dah tuh. E-K-A-K-R, ekar, bukan A-K-A-K-R, akar. Sambil saya menceritakan tentang guli, penonton bisa sambil melihat tayangan berikut. Di Banjar disebut dengan kleker. Kelereng juga mempunyai sejarah. Sejak abad ke-12 di Prancis, kelereng disebut dengan billy, yang artinya bola kecil. Lain halnya di Belanda, para sinyo-sinyo menyebutnya dengan istilah knikkers. Lantas, adakah pengaruh Belanda, khususnya di Jawa? Knikkers diserap menjadi neker, mengingat bahwa Belanda pernah numpang hidup di Indonesia. Pada tahun 1694 di Inggris, ada istilah marbles untuk menyebut kelereng. Marbles sendiri digunakan untuk menyebut kelereng yang terbuat dari marmer yang didatangkan dari Jerman. Namun, jauh sebelumnya, anak-anak di Inggris telah akrab menyebutnya dengan nama balls atau knickers. Kelereng populer di Inggris dan negara Eropa lain sejak abad ke-16 hingga 19. Setelah itu, barulah menyebar ke Amerika. Bahan pembuatan kelereng pada masa itu adalah tanah liat. Dan selanjutnya, kelereng diproduksi secara besar-besaran. Sejarah kelereng ternyata ada yang lebih tua lagi. Jauh pada peradaban Mesir kuno, tahun 3000 sebelum Masehi, kelereng terbuat dari batu atau tanah liat. Kelereng tertua dikoleksi di Museum the British di London. Berasal dari tahun 2000 sampai 1700 sebelum Masehi. Kelereng tersebut ditemukan di kota Kreta
pada situs Minoan of Petsofa. Pada masa Romawi, permainan kelereng juga sudah dimainkan secara luas, bahkan menjadi salah satu bagian dari festival Saturnalia yang diadakan saat menjelang perayaan Natal. Pada saat itu, semua orang saling memberikan sekantong biji-bijian yang berfungsi sebagai kelereng untuk tanda persahabatan. Salah seorang penggemar kelereng adalah Octavian, yang akhirnya menjadi Kaisar Agustus. Layaknya sebuah permainan, Romawi pada saat itu juga mempunyai aturan-aturan resmi. Peraturan tersebut menjadi dasar permainan sekarang. Teknologi pembuatan kelereng kaca ditemukan pada tahun 1864 di Jerman. Kelereng yang semulanya cuma satu warna, sekarang nih udah banyak dah warnanya tuh. Nah, lihatnya, warna kayak permen. Bukan ini permen, kayak permen. Warna hijau sama putih, ada warna oranye, biru, hijau, ada oranye, putih, biru. Banyak kan? Teknologi pembuatan guli ini nih segera menyebar ke Amerika dan Eropa. Namun, akibat Perang Dunia Kedua nih, semua mesin yang tadinya mau dikirimkan tuh dihentikan. Akhirnya, tiap-tiap negara menciptakan mesin gulinya sendiri-sendiri. Kelereng ukurannya bermacam-macam. Umumnya, kelereng atau guli ini dia tuh berdiameter setengah inci atau 1,25 cm dari ujung ke ujung. Kelereng dapat dimainkan sebagai permainan anak, dan biasanya kelereng ini juga dijadikan koleksi karena untuk nostalgia dan karenanya warnanya tuh yang estetis. Estetis tuh kalau dia diartikan tuh indah atau keindahan. Nah, keindahan guli kayak gini, ada warna biru, ada warna putih. Nah, cantik kan? Estetis tuh bisa juga disebut estetik atau estetika, yang artinya indah atau keindahan. Cukup sampai di sini ya cerita guli ini. Nah, bagi yang menurut cerita saya ini lain, bisa aja tulis di kolom komentar, karena komentar tuh bebas untuk siapapun. Oke? Jangan lupa subscribe ya. Tunggu aja video kita yang lain. Dan jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya biar dapat notifikasinya. Dan kalau menurut abang-abang, adik-adik, kakak-kakak, film ini bagus, kasih jempolnya ya di bawah. Oke? Dah.